Serikat buruh, serikat pekerja itu kan bergerak berdasarkan interest yang sedang diperjuangkan. Oke. Interest ini nggak boleh dibuat main-main. Karena satu, kalau partai politik kan bermanuver biasa gitu. Oke. Nah, kalau serikat buruh tidak. Misalnya kita tidak setuju dengan Omnibus Law, Cipta Kerja. Maka kita strict kepada siapapun yang mendukung ini, ya kita tidak sepaham gitu loh. Nah karena itu kalau partai buruh katakanlah mendukung si A, si B, si C yang kita anggap, saya nggak usah sebut nama tentunya ya, kita anggap dia adalah avant-garde-nya gitu loh. Orang berdiri di depan dalam melahirkan Omnibus Law gitu. Sebelum ada undang-undang pertumbuhannya 6%, 7%, 6% gitu-gitu loh. Yeah. Begitu ada Omnibus Law, pemerintahan ini malah turun. Cuma 5%, 4,sekian%. Jadi sebenarnya ini untuk apa? Untuk investasi atau untuk apa? Coba seandainya tidak ada Omnibus Law, mungkin barangkali kita jeblok betul menghadapi pandemi ini. Jawaban ini logik gak bagi teman-teman? Yang logik, bayar utang cash kepada oligarki. Bagi para politikus itu. Seperti Mau apa? saya jelaskan? Seperti apa? Oke, begini. Pensiun, rata-rata pesangon, itu dipotong sepertiganya. Oke, sepertiganya. Jadi harusnya 32 gaji, cuma 19 kali gaji. Oke. Jadi 10 kali gaji enggak. Saya hitung Pak, itu kalau pegawai tenaga kerja itu ada 56 juta yang berkontrak dengan gaji rata-rata 2 juta saja. 2 juta saja. Itu setiap tahun harusnya ada duit 1.000 triliun yang mengalir kepada mereka melalui uang pesangon dari 56 juta ini ya. Dan sekarang setiap tahun itu uang 1.000 triliun itu nggak mengalir. Artinya bayar utangnya itu setahun 1.000 triliun bisa gitu loh. Anda punya perusahaan besar. Harusnya gak bayar pesangon tahun ini katakan 2 triliun, 1 triliun. Gara-gara Omnibus Law cuma 600 miliar atau 700 miliar. Ada selisihnya. 300 miliar. Bisa bayar utang. Satu tahun. Dulu Anda biayai politisi apa semua yang pilkada, pilpres atau apapun lah. Saya nggak tahu, tapi orang menduganya seperti itu. 3-4 tahun triliunan itu si oligarki itu terbayar dengan cash. Itu jawaban yang paling benar. Setting sejarah di Indonesia itu agak berbeda dengan setting sejarah di Eropa, Australia dan Amerika. Pengalaman antagonisme modal dengan tenaga kerja ya, itu udah 200-300 tahun antagonismenya. Jadi kita antagonisme itu baru puluhan tahun dan itu pun campur aduk ya dengan antagonisme agama, suku dan semua. Jadi jujur saja, semua kekuatan politik di Indonesia punya serikat buruh. PKI punya SOPSI, NU punya Sarbu Musi, Masyumi punya Gasbi Indo, PNI punya KBM, Kesatuan Buruh Marahin dan lain. Itu besar-besar juga. Antagonismenya bukan di serikat buruh dengan pemilik modal, tapi antar aliran. Barangkali kita butuh waktu, tapi nggak apa-apa harus dimulai. Sekarang mungkin sekian persen, mungkin besok lebih besar lagi, mungkin besok, tapi harus punya kesabaran, jangan ada frustrasi gitu loh. Betul. Karena melawan antagonisme yang ratusan tahun ini nggak mudah juga. Siapa tahu dengan media sosial dan sebagainya bisa lebih cepat. Tapi saya rasa itu memang sesuatu yang masuk akal untuk diperjuangkan karena daily life itu kan urusan ekonomi sebetulnya kan. Misalnya tadi dijelaskan kan soal konsistensi melawan Omnibus Law itu kita mengamini itu betul ada terjadi. Nah, cuman kita melihatnya jadi anti klimaks gitu loh. Itu aja sebetulnya. Kenapa anti klimaks? Mungkin karena dia harus melakukan manuver politik. Ini analisis dari luar boleh-boleh aja. Karena punya soal politik soal lain, soal A, B, C, D lah, soal duit mungkin, soal dukungan ini, soal kedekatan dengan ini, soal potensi untuk yang menang, kan macam-macam analisisnya. Jadi masuk akal, itulah di partai politik dan itu tidak terjadi pada serikat buruh. Serikat buruh mah relax saja bos. Ini nggak terlalu peduli yang kiri kanan gitu. Bro. Maaf ya. Misalnya ini kira-kira muncul karena ada kekurang happyan juga. Kenapa buru-buru banget gitu loh? Buru-buru banget kepada petugas partai gitu loh. Partai yang berada paling depan mengesahkan undang-undang Omnibus Law. Jujur aja saya begitu. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga terhormat di negeri ini. Jangan kemudian Mahkamah Konstitusi berubah nama menjadi Mahkamah Kontroversi. Akibat keputusan-keputusannya mampu diintervensi
oleh Presiden Republik Indonesia atau istana atau DPR atau siapapun itu. Maka dari itu, dalam kesempatan ini kita minta atas nama ketuhanan yang Maha Esa, atas nama keadilan, agar hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya demi harkat martabat rakyat Indonesia. Hidup buruh! Aliansi aksi menuntut Mahkamah Konstitusi agar mencarang undang Cipta Kerja Omnibus Law. Cabut, cabut, cabut. Hidup buruh! Hidup buruh!